Jangan lupa subscribe, like, and share. Tuqaddama zakatu wa nahwaha, didahulukan zakat atau yang sepertinya. Nanti kita bahas apa saja sepertinya. Min tirkatin madyunin, dari harta waris, ya, harta waris orang yang menanggung hutang. Jadi almarhum ini menanggung hutang, ya. Daqat an wafa'i ma alaihi min huquqil adami wa huquqillah. Sempitnya keadaan untuk menunaikan pada hak anak Adam, hak manusia, ataupun hak Allah Subhanahu wa taala. Apa hak Allah? Kal kafarati, yaitu kafarah. Dalam hukum Islam ada namanya kafarah, ya. Kemudian wal haji, hak menunaikan haji. Almarhum dahulu ingin haji, tak kesampaian, ya, hartanya ada, tapi ajal lebih dulu. Waz zakah, demikian juga almarhum meninggal belum menunaikan zakat. Nah, bagaimana ini? Maka zakat lebih didahulukan, karena zakat itu termasuk haknya Allah, ya, hak Allah. Kama idza ijtama'ata ala hayyin lam yuhjar, sebagaimana apabila terhimpun dua hak tadi itu, hak anak Adam ataupun hak Allah yang tidak diampuni, atau diistilahkan dengan lam yuhjar, ya, lam yuhjar, sesuatu yang tidak dimaafkan dalam agama. Jadi begini, ya, kalau almarhum ini meninggal, ada dua hak yang belum dipenuhi, ya, dua hak yang belum dipenuhi. Dari peninggalan warisannya itu, nah, hak Allah tadi seperti zakat, haji, kafarah, nadab. Hak manusia apa? Contohnya hak manusia yaitu hutang. Ada hak Allah, ada hak manusia. Anak Adam ini. Bagaimana ketentuannya ini? Maka didahulukanlah hak daripada hak siapa? Hak Allah. Qaddama haqqullah ala haqqil alamin, maka dahulukan hak Allah atas hak anak Adam, lil khabaris sahih, berdasarkan hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, "Fadainullahi haqqun bil qada", maka hak hutangnya kepada Allah, ulangi, maka hutang Allah lebih berhak untuk ditunaikan. Ini hadis ini berkaitan dengan haji, ya, hadis ini berkaitan dengan haji. Maka lengkapnya hadis itu saya ambil dalam kitab yang lain, ya, dengarkan baik-baik. Jadi kita pahami hukum agama itu. Jadi agama tidak berdasarkan nalar kita, semata-mata taat dengan Nabi SAW, ya. Walaupun tak sampai nalar kita, ikut Nabi. Nabi itu lebih paham. Alam nyata, alam ghaib terbuka bagi Rasulullah SAW. Hadis riwayat Imam Bukhari, ya. Ani Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Abbas, Allah redha kepada keduanya. Annam ra'atan min Juhainah, sesungguhnya seorang wanita dari suku Juhainah, ya, ja'at ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, maka dia berkata kepada Rasulullah, inna ummi nadarat an tahujja falam tahujja hatta matat
Ya Rasulullah, sesungguhnya ibuku punya nadar. Ibuku ada nadar untuk haji. Nadar itu kuat ya, hutang. Ibuku bernadar untuk haji, falam tahujja hatta matat, dan dia belum melaksanakan haji sampai dia meninggal. Apa hujjah anha? Apakah aku boleh menghajikan untuknya? Begitu pertanyaan dari wanita tersebut. Qala, Nabi menjawab, na'am, hujji anha. Hajikanlah untuknya. Hajikan ibumu. Kemudian Nabi menambah lagi. Ini hebatnya Rasulullah. Nabi tidak hanya menjawab hajikan untuknya, selesai dah, tapi ada tambahan kalimat sebagai pemahaman agama. Kata Rasulullah menambahkan kalimat tersebut, ara'aita law kana ala ummika dainun akunti qadihi. Bagaimana pandangan kau kalau ibumu punya hutang dan kau bisa membayar? Artinya kalau orang meninggal punya hutang sama orang lain, anaknya bisa membayar. Bagaimana? Anaknya pasti membayar. Hukum agama begitu. Uqdullah, Nabi jawab, Uqdullah wallahu haqqu bil wafa. Tunaikanlah, bayarlah hutang terhadap Allah, maka Allah hutangnya lebih berhak untuk ditunaikan. Jadi siapa punya nazar pergi haji, kemudian tak tersampai meninggal, ada hutang. Ya, ada hutang. Maka dari itu ahli waris harus menunaikan. Jadi kalau di sini orang tua meninggal, yang menghajikannya siapa nih? Anak. Ya, anak. Dari kalimat ini ada dua hak Allah yang harus ditunaikan. Yakni pertama nazar. Nazar itu macam-macam. Ya, tidak hanya haji, ada nazar yang lain. Kalau berhasil hajatku, aku akan memotong sapi, dagingnya ku sedekahkan kepada fakir miskin. Meninggal almarhum dan hajatnya tercapai setelah dia meninggal, anaknya harus menunaikan nazar bapaknya. Ya, tunaikan nazar. Kemudian ingin pergi haji, kemampuannya ada, ajal mendahului, anaknya harus menunaikan. Inilah namanya sekarang apa? Haji apa? Haji badal. Orang yang melaksanakannya yang membadalkan. Kalaulah masih ada orang berpendapat orang hidup dengan meninggal putus, salah besar dia. Salah besarnya. Ternyata anak bisa menyambungkan amalan untuk orang tuanya. Ya. Itu hadis yang pertama. Ya. Hadis yang kedua, An Abdullah bin Abbas, sama juga dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Allah radha kepada keduanya, kana al-fadl radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fadl mengiringi Nabi, mendampingi Nabi. Fadl ini adiknya Ali bin Abi Thalib, sepupu Nabi. Ya, Fadl ini. Fadl mendampingi Rasulullah SAW. Faja'at imra'atun min Khaz'am, maka datanglah seorang wanita dari suku Khaz'am. Kalau tadi Juhaina. Ya. Faja'al al-fadlu yanzuru ilaiha. Nah, karena perempuan itu cantik, Fadl mandang, dipandang. Tidak sebelah pihak. Wa yanzuru ilaihi, perempuan tadi pun mandang Fadl. Sama-sama mandang, lama pula tu. Lama pula itu. Itulah lawan jenis. Lawan jenis itu begitu. Ya, senang memandang. Kemudian faja'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam yasrifu wajha
al-fadli ila syiqqil akhar. Maka Nabi memalingkan wajah fadal ke arah yang lain, diputar lagi kepala. Ayo mana yang lain tu? Makanya perempuan kok terlalu cantik boleh pakai cadar, kerana dalam fitnah tu, ya, orang mandangnya senang. Lebih kuat dianjurkan pakai cadar untuk perempuan yang cantik bawa fitnah. Diputar Nabi wajahnya. Tapi ingat perempuan tadi itu Nabi tak suruh pakai cadar, cuma wajah fadal saja diputar Nabi. Ya. Makanya khilaf masalah cadar ni, mau pakai bagus tidak pun khilaf ulama. Ya. Tapi kalau untuk aurat sepakat seluruh ulama. Ya, kecuali wajah dengan tangan, yang lainnya wajib untuk itu sepakat ulama. Nah, kemudian faqala, setelah Nabi memutarkan wajah fadal itu, perempuan itu pun bertanya dengan Nabi, inna faridatallahi, sesungguhnya kewajiban Allah untuk haji telah datang, adrakat abi syekhan kabira, sedangkan ayahku dalam keadaan sudah lemah fisiknya. Perintah haji datang, ayahku telah tua ya Rasulullah. La yathbutu ala rahilah, dan dia tak kuat menaik kendaraan, bakal jatuh. Dulu kalau haji itu pakai unta, pakai keledai. Apa hujjah anhu, bolehkah aku menghajikan untuknya? Naam, wa dzalika fil hajjil wada', boleh kata Nabi. Itu terjadi pada haji wada', haji yang terakhir yang dilaksanakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tadi yang pertama itu ibunya bernadar ingin haji, meninggal, anak perempuannya yang menghajikannya, membadalkannya. Yang kedua ini bapaknya laki-laki tak mampu, masih hidup, bukan meninggal, masih hidup, cuma fisiknya tidak memungkinkan lagi untuk berangkat ibadah haji. Kemudian anak perempuannya, ingat, anak perempuan yang menghajikan bapaknya, tidak masalah, siapapun bapaknya atau ibunya, anak boleh menghajikannya, laki-laki ataupun perempuan. Ya. Jadi timbullah ketentuan badal. Ini berubah pembahasan badal haji pula jadi. Tidak apa ya? Ya. Timbullah hukum badal haji diperbolehkan untuk yang meninggal dan yang hidup. Yang hidup punya syarat, apabila fisiknya tidak memungkinkan lagi untuk berangkat ke Baitullah, boleh dihajikan oleh anak. Begitu. Ada pula yang berkata, itu kan anak. Kalau anak itu kan memang amalannya untuk orang tua. Orang lain tak boleh, kata dia, putus amalnya. Untuk menyempurnakan pembahasan ini saya tambah lagi hadis satu lagi. Boleh ke orang lain menghajikan orang lain? Itu pertanyaannya. Mana dasarnya? Abu Daud mengeluarkan hadis sama juga dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam sami'a rajulan yaqul. Waktu melaksanakan ibadah haji itu, Rasulullah mendengar laki-laki mengucapkan kalimat talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Begitulah orang baca talbiyah. Tapi di antara kalam itu ada satu kalimatnya lain. Labbaika an syubruma, labbaika an syubruma, aku sambut panggilanmu ya Allah untuk syubruma. Ada 6 orang disebutkan. Qala, Nabi datangi dia. Man syubruma? Siapa itu syubruma? Nabi tanya. Qala akhul li au qarib, dia saudaraku atau karib keluarga dekatku. Qala, kata Nabi jawab lagi nih sama dia. Hajjata an nafsik, kau udah haji belum? Kata Nabi, udah haji ke belum? Belum. Dia jawab, belum. Kata Nabi, huji an nafsik, thumma huji an syubruma. Hajikan dirimu dulu, kemudian nanti baru kau hajikan syubruma. Ternyata boleh menghajikan orang lain. Karib itu karib kerabat, macam dalam hidup hubungannya jauh. Berarti
berarti boleh menghajikan orang. Syaratnya apa? Haji dulu dia. Ya, haji dulu. Baru boleh menghajikan orang yang telah meninggal. Tapi kalau kita tak mampu menghajikannya, hari ini saya mau haji, tapi saya kepingin orang lainnya lagi yang menghajikannya, boleh. Itulah namanya mengupah orang lain, membadalkan haji. Boleh. Saya pergi haji juga. Kemudian saya pertama kali ini kepingin menghajikan orang tua. Saya tanya di Makassar, ada tidak orang yang bisa membadalkan haji? Dan orang itu harus sudah haji. Boleh. Berapa ongkosnya? Sekarang berapa? Macam-macam nih. Ada yang 9 juta, ada yang 11 juta, ada yang 10 juta. Berkisar seperti itu. Dapat sertifikat lagi sekarang. Sertifikat itu untuk mengukuhkan, biar tak ragu gitu. Jelas sudah ya? Ini saya ambil dari kitab tentang masalah menghadiahkan pahala. Sampai rupa ternyata amalan orang hidup kepada si mayit. Nah, maka dari itu di samping kita bab zakat kita bahasnya, buang jauh-jauh syak keraguan bahwasanya yakinlah amalan orang hidup sampai kepada si mayit. Sampai. Salat bagaimana? Salat pun sampai. Kebiasaan kita tuh orang meninggal maghrib pukul, tolong salatkan salat sunnah hadiah untuk si mayit sampai. Ya, tapi sekarang udah jarang. Kalau dulu sering meninggal, masuk maghrib, keluarga almarhum datang ke masjid, minta tolong orang masjid, tolong salatkan hadiah untuk orang tua. Dulu salah paham, salat fidyah. Oh, mana fidyah? Fidyah itu puasa Ramadan. Ya, hadiah, dia menghadiahkan pahala salat kepada almarhum sampai. Dan itu pun dikeluarkan dalam sebuah hadis Imam Daruqutni. Seorang sahabat bertanya laki-laki dengan Nabi, "Ya Rasulullah, dulu aku berbakti kepada kedua orang tuaku. Sekarang kedua dia sudah meninggal, ya Rasulullah. Kaifa abirrahuma ba'da mautihima?" Bagaimana cara berbakti dengan keduanya setelah dia meninggal? As-salatu lahuma ma'a salati. Salatlah untuk keduanya bersama salatmu. Asyamu ma'ahuma ma'a syamik. Puasakan untuk keduanya bersama puasamu. Artinya salat 2 rakaat, salat sunat mutlak, hadiahkan pahalanya kepadanya sampai. Puasa sunat boleh, hadiahkan kepadanya sampai. Puasa wajib tak boleh, itu hak Allah. Ya, berarti ini satu solusi enggak? Berarti salat sampai, apalagi puasa sampai juga. Puasa boleh pakai fidyah, boleh ada yang mengqadhakannya sah. Ya. An Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya dari Aisyah, sesungguhnya Rasulullah bersabda, man mata wa alaihi siyamun, siapa yang meninggal sedangkan dia masih ada hutang puasa, sama anhu walihu, maka hendaknya walinya mengqadhakannya, menggantikan puasanya. Nah, berarti puasa pun orang hidup sampai kepada si mayit. Masya Allah, bagi ragukan puasa sampai, haji sampai, apalagi sedekah. Sedekah juga begitu. Orang pun datang, ya Rasulullah, ibuku senang bersedekah, bagaimana kalau aku bersedekah untuknya? Nabi jawab singkat padat, na'am, kata Nabi, sampai. Oh, tak masuk akal ni Ustaz. Jangan pakai akal, ikut Rasulullah SAW. Begitu dia. Memang tak masuk akal. Pakai akal, agama bukan pakai akal. Ya nasnya dia, Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Lawi jistama'at fiha huququllah faqat. Apabila terhimpun padanya yang meninggal tadi, dia punya ada harta warisan. Nah, ada hak, tapi hak manusia tidak ada. Yang ada cuma hak Allah saja. Ya, hak Allah. Dia ada hutang nazar, ada hutang zakat, ada hutang sebagai kafarah. Maka ulama mengatakan qaddimatiz zakat, dahulukan zakat.
In ta'allaqat bil ain, jika memang hartanya tunai, dia punya duit, punya emas dan sebagainya, tunai barang itu aja. Nah, kalau memang ada barangnya cash, maka zakat didahulukan. Bi an baqiya nisab, jika zakatnya masih satu nisab bahkan lebih. Dia punya duit 70 juta plus ke atas, kena nisab belum? Udah. Ya, punya emas 90 gram. Dah. Itu tunai barangnya ada. Maka dahulukanlah zakat. Wa illa, jika tidak, jika tidak berupa tunai, ya, bi antarifa ba'dal wujubi tamkin, sekiranya barang tersebut menjadi rusak setelah memungkinkan untuk keluar zakat, seperti harta dagangan. Barangnya bagus, ditunda-tunda, rusak barangnya. Bagaimana ini? Dia wajib bayar. Dia wajib bayar nilai sebelum rusaknya itu. Nah, cuma dikatakan istawat ma'iriha fayuwazza'u 'alaiha, maka pembagiannya rata, tidak hanya zakat, bagi rata semua pembagiannya. Kalau tidak berupa tunai, zakatnya dibagi sama, nadarnya dibagi, kafarahnya dibagi sama rata semua, tidak mendahulukan zakat. Kalau tidak berupa tunai, kalau tunai maka didahulukan zakat.